سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير أما بعد فإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خصوصا إلى جميع مشايخنا وأساتذتنا وعلمائنا المخلصين العاملين وجميع ساداتنا العالمين وجميع ساداتنا الصوفية وعلمائنا الشافعية وجميع المحدثين والمفسرين وأشرافنا الصالحين ونخص خصوصا إلى الإمام أحمد بن حسين الأصبهاني والشيخ ابن قاسم الغزي والشيخ إبراهيم البيجوري والشيخ محمد ياسين بن عيسى المدني والحبيب محمد بن علي بن الجميلة والعلامة الحبيب صالح بن محمد بن علي بن الجميلة والعلامة الحبيب عبد الله بن حسن ونخلة والإمام يحيى بن غادر بن أحمد الخطيب والإمام الحافظ المسلم الحبيب عبد الله بن حسن بن غادر بن الخطيب وأستاذنا العلامة الحبيب السيد أبي بن سالم الإدريس والوالد الحبيب أحمد بن سالم الإدريس والحبيب حسن بن سالم الإدريس والحبيب أحمد بن محمد بن أبي الحجاج وفخر الحجاج أبويا سيد محمد عمر الملك الحسني والإمام القتادة القاضي بن أحمد الكاتبة والإمام الحبيب أحمد بن شربة الحجاج ونخص خصوصا أيضا إلى محمد حاتم وكياتي عبد الوهاب وكياتي دهوان وكياتي بدر السلام وكياتي أحمد المنهل وكياتي علي بن أبي وكياتي من الشيخ محمد بن حافظ وكياتي وآبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا أن الله يتغشاهم جميعا بالرحمة والمغفرة ويعيد علينا من بركات وأفضال على هذه النيات ولكل نية صالحة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. Hadirat kalian jamaah Masjid Al-Mukarramah yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini seperti biasanya kita mengaji dan mengkaji kitab Fathul Qarib Al-Mujib, fikih di dalam mazhab Imam Syafi'i, karya Al-Imam Ibn Qasim Al-Ghazali, yang pada malam hari ini kita memasuki pasal baru berkaitan dengan fardu-fardunya wudhu. Disebutkan di dalam kitab Fathul Qarib Al-Mujib, faslun, satu pasal,
fi furudil wudu'i, di dalam fardunya wudu. Wa huwa, sedangkan kata-kata wudu itu bidhammil wawi, dengan didhammahkan wawunya. Wudu, wawunya pakai dhammah. Wudu. Fil ashhuri atau fil ashhari. Fil ashhari, di dalam pendapat yang lebih terkenal. Yang dimaksud dengan wudu ini adalah ismun lil fi'li, nama untuk perbuatannya. Jadi nama untuk perbuatan wudu, ya wudu itu. Wa huwa, sedangkan nama ini adalah al-muradu huna, yang dimaksud di sini. Hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa informasi penting yang disampaikan oleh Syekh Ibrahim Al-Baijuri dalam Hasyiah ala Fathul Qarib beliau. Yang pertama, beliau menandaskan bahwasanya dari tujuan bersuci atau kemudian alat untuk mensucikan diri, ada wudu, ada tayamum, ada istinja. Tetapi kemudian wudu didahulukan, ada mandi besar. Sebab wudu ini banyak dilakukan orang dibandingkan bersuci yang lain. Dan yang kedua, informasi yang disampaikan Syekh Ibrahim Al-Baijuri, wa khulidhal wudu'u ma'as salati lailatal isra, lakin masyru'iyatuhu sabiqatun ala dhalik. Difardukan wudu ini bersamaan dengan diwajibkan ibadah sholat, yaitu pada malam Isra Mi'raj. Akan tetapi syariat wudu ini sudah lebih dahulu dilakukan para nabi dan rasul sebelumnya. Malah dikatakan di sini, li'annahu ruwiya anna Jibrila atalahu sallallahu alaihi wasallam bibtida'il bi'tsah fa'allamahu al-wudu'a thumma shalla bihi rak'ataini. Bahwasanya dikisahkan dan diriwayatkan malaikat Jibril alaihi salam mendatangi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di awal-awal beliau menjadi nabi dan rasul. Pertama kali Jibril datang. Dengan apa itu, begitu beliau pertama kali menjadi nabi dan rasul, di samping kemudian ayat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq itu yang diajarkan, Jibril alaihi salam waktu itu juga mengajarkan wudu kepada Nabi. Jadi kalau begitu jauh hadirin, ya wudu ini sudah diajarkan jauh-jauh hari sebelum syariat sholat. Setelah itu, dengan wudu itu malaikat Jibril sholat 2 rakaat yang biasa kita sebut dengan sholat sunnah wudu.
itu sudah dipraktekkan oleh Jibril jauh-jauh hari sebelum Nabi wonten Madinah. Nabi wonten Mekah awal ketika beliau diangkat jadi Nabi dan Rasul. Jibril sudah mengajari cara wudhu kepada Nabi dan sholat sunnah 2 rakaat. Kemudian informasi berikutnya dalam hasyiah ini kata Syekh Ibrahim Al-Baijuri. Wa huwa minasyara'i'il qadimah. Yang namanya wudhu itu adalah bagian dari syariat-syariat masa lalu. Jadi sebelum Nabi mensyariatkan ini, wudhu ini sudah disyariatkan oleh Allah baik kepada kanjeng Nabi Muhammad SAW atau kepada Nabi dan Rasul sebelumnya. Ada hadis yang mendukungnya. Beliau menandaskan kanjeng Nabi dalam hadisnya, hadza wudhu'i wa wudhu'ul anbiya'i min qabli. Yang aku praktekkan ini adalah wudhuku ini juga merupakan wudhunya para nabi sebelum aku. Wal khasu bina al-kaifiyatul makhsusah awil ghurrah wa tahjir. Sedangkan cara wudhu kemudian dengan membasuh muka, membasuh kedua tangan sampai siku, mengusap sebagian kepala, kemudian membasuh kaki sampai mata kaki kanan dan kiri, itu kaifiyahnya memang khusus ada di zaman kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kalau wudhunya dengan kaifiyah masing-masing itu sudah ada di zaman nabi-nabi sebelumnya. Tapi cara wudhu kita dengan adanya niat, tertib, membasuh muka, kemudian tangan kanan, kiri sampai siku dan sebagainya itu hanya ditemui di zaman kanjeng Nabi Muhammad SAW. Atau juga hadirin-hadirat sekalian, cara wudhu kita ini menjadikan beda dengan yang lain sebab kita melebihkan pembasuhan tangan. Jadi kalau membasuh tangan ketika wudhu sampai siku dilebihkan atasnya sedikit. Kalau kemudian membasuh kaki pas mata kaki dinaikkan sedikit. Itu yang dalam istilah hadis ghurran muhajjal. Sehingga di dalam ungkapan hadisnya kanjeng Nabi dawuh, antumul ghurrul muhajjaluna yaumal qiyamah min atharil wudu. Kalian ini ditandai secara khusus, ditengeri pada hari kiamat itu sebab tangan dan kaki kalian, tangan kalian dan kaki-kaki kalian itu bercahaya min atharil wudu'i dari sebab bekas-bekas air wudhu yang kalian siram. Oleh sebab itu kata Nabi, faman istata'a minkum an yutila ghurratahu falyaf'al au kama qala. Maka barang siapa yang mampu bisa di antara kalian memanjangkan basuhannya, membasuh siku diataskan sedikit, kemudian membasuhkan mata kaki sampai mata kaki dinaikkan sedikit, Anda bisa melakukannya, maka lakukanlah. Sebab itu tanda khusus umat kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Itulah beberapa informasi penting yang bisa kita dapati di dalam kitab Hasyiah Baijuri. Kita lanjutkan dalam kitab Fathul Qoribnya hadirin.
Pembacaan mengucapkan kata-kata wudu di dhammil wawi dengan ditomahkan wawunya. Wawunya ditomah wudu. Nah, itu merupakan ismun lil fi'li, nama untuk perbuatan wudu yang kita lakukan. Wa huwal muraduna, dan itulah yang dimaksud di sini di dalam bahasan kita. Wa bi fathil wawi, dan dengan difathahkan wawunya, berarti bacanya wadu. Tadi bacanya wudu, sekarang bacanya wadu'un. Wadu itu adalah ismun nama lima yutawaddau bihi, nama untuk air yang digunakan wudu. Jadi air yang digunakan wudu itu namanya adalah wudu. Malah bahasa wudu ini kemudian digeser ke bahasa Indonesia waduk jatiluhur, waduk Karangkates, ya sumbernya air. Itu dari bahasa Arab itu, wudu. Kita mengatakan waduk. Padahal asal-asalnya wudu'un adalah air, nama air yang digunakan untuk wudu, namanya wudu. Coba-coba wudunya didekatkan tema wudu, berarti air yang ada di satu wadah yang mau digunakan, itu namanya wudu. Kemudian wa yashtamilul awwal, sedangkan pemahaman yang pertama yaitu wudu itu yashtamilu mengandung ala furudin, atas fardu-fardu, ya fardu-fardu wudu, wa sunanin, dan sunnah-sunnah. Kalau nanti di dalam kitab Fathul Bari ini mungkin sunnah-sunnahnya disebutkan sebanyak 10. Tetapi kalau kita mau menggali dan menggali, ya sebagian ulama dalam Takratus Sadidah mengatakan sunnah-sunnah wudu itu banyak, bisa sampai 60 sunnah. Sama dengan sholat yang kita lakukan nanti. Maksimal 4 rakaat itu, kata Habib Sa'ad Al-Idrus itu mengatakan, sampai beliau punya kitabnya, sholat sunnah ya, sholat yang kita lakukan wajib ya sebelum, ketika dilakukan, dan setelah itu sunnah-sunnah sholat itu kalau dihitung tidak kurang dari khamsu mi'atin min sunnani sholat, 500 sunnah. Sampai beliau menulis kitabnya dengan judulnya, ya judul kitabnya khusus khamsu mi'atin min sunnani sholat, 500 sunnah-sunnahnya sholat. Beliau konci satu persatu. Malah ada syarahnya juga, Dr. Luqmanul Hakim Al-Azhari, ya disyarahi juga, ya ini sampai kemudian dalil-dalilnya disebutkan semua. Kita membayangkan hadirin hadirat sekalian, dengan sholat 4 rakaat yang kita lakukan, kita ini sudah melaksanakan ratusan sunnah. Sadar tidak sadar, kita ini sudah melaksanakan ratusan sunnah. Nah, kembali kepada bahasan wudu. Nah, wa yashtamilul awwalu ala furudin wa sunanin. Sedangkan pemahaman yang pertama yaitu wudu mengandung atas fardu-fardu dan sunnah-sunnah. Selesai. Nah, kemudian wa dzakara, dan telah menuturkan al-musannifu, pengarang kitab Matnul Ghayah wa Taqrib, yang ada dalam kurungnya itu, al-furuqa, fardu-fardunya wudu, fi qawlihi, di dalam ucapan beliau, wa furudul wudu'i, sedangkan fardu-fardunya wudu ini sittatu asya'a, jumlahnya ada 6 perkara.
Saya ulangi, wa furudul wudu'i. Sedangkan fardu-fardunya wudu ini sittatu asya'a, ada 6 perkara. Ahaduha, yang pertama, an-niyatu, niat. Yang pertama fardunya wudu adalah niat. Wa haqiqatuha, sedangkan hakikatnya niat. Wa haqiqatuha, sedangkan hakikatnya niat. Syar'an, secara syariat, adalah qasdu syai'i, menyengaja sesuatu, muqtaranan atau muqtarinan, dalam keadaan dibarengkan bi fi'lihi, dengan melakukan fi'li syai'i, dengan melakukan sesuatu itu. Jadi artinya yang dimaksud dengan ungkapan apa itu niat ini adalah kerentek hati, niatan qasdu syai'i, menyengaja sesuatu. Lah sesuatu itu apa? Wudu aja. Nah, sesuatu itu wudu. Nah, menyengaja berarti ada kerentek hati, ada kesengajaan melakukan wudu, ya. Dibarengkan dengan fi'lul wudu, dibarengkan dengan melakukan perbuatan wudu yang pertama. Sedangkan perbuatan wudu yang pertama, yang secara zahir kita lihat, membasuh muka. Maka ketika seseorang melaksanakan apa itu wudu itu, ketika mulai membasuh muka, disitulah kemudian ada niatnya. Niat dengan apa itu, ya, gerakan kita mulai membasuhi wajah kita, hati kita dikerentekkan untuk niat. Muktarinan berbarengan itu, ya mestinya niat dulu, pokoknya niat sambil jalan ya niat. Ya, kan wudu ada tertibnya. Disinilah kemudian sebagian ulama agak kesulitan menggambarkan bagaimana urutan tertibnya niat dengan membasuh muka. Sehingga bahasanya muktaronan mawon sudah. Berbarengan sudah. Jadi begitu kemudian kita membasuh muka, dalam hati kita niat wudu. Dan niat wudu yang singkat begini cuma boleh. Nawaitu fardhal wudu. Cukup. Ya, nawaitu, saya berniat fardhal wudu, wudu wajib. Sudah selesai. Ya. Jadi ketika kita kemudian membasuh nawaitu fardhal wudu, cukup. Kalau yang mau panjang juga boleh. Nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghari fardhan lillahi ta'ala. Itu juga boleh ada. Tapi kalau mau cari yang singkat kerentek dalam hati, nawaitu fardhal wudu, saya niat wudu wajib. Sudah cukup. Ya. Nah, kemudian fa'in taraha, maka apabila seseorang sudah qasdu, sudah niat, sudah menuju kepingin wudu, ya, tapi wudunya itu ditunda. Kerenteke saiki tapi wudunya nanti. Itu bukan niat tadi. Namanya summiya azmah. Namanya azam. Azam itu keinginan kuat. Keinginan kuat untuk wudu. Kepingin wudu, tapi belum terlaksana. Sebab anggota badan belum ada yang terbasuh. Kepikiran tetap aja kepingin wudu. Nah itu namanya azam.
Tetapi kalau azam ini sudah dibuktikan, ya, ya kerentek, kemudian niat wudhu, kemudian sak membasuh wajah, di situ namanya niat. Nah, ini dia. Nah, kemudian wa takunun niyatu, dan keberadaan niat itu inda ghasli awali juz'in minal wajhi. Keberadaan niat itu ketika membasuh awal juz'in bagian dari wajah. Maksudnya muqtarinatan, berbarengan bidzalikal juz'i, ya, bidzalikal juz'i, berbarengan dengan bagian yang dibasuh itu. La bijami'ihi, bukan keseluruhannya baru niat. Jadi kalau keseluruhannya baru niat, yang belum niat diulangi lagi nanti. Ya. Wala fima qablahu, dan bukan sebelum membasuh. Jadi niat dulu baru basuh. Bosan. Harus berbarengan, karena niat itu qasdu syai'in muqtaranan bi, menyengaja kerentek hati dibarengkan dengan perbuatannya wudhu. Hati niat wudhu, perbuatan kemudian membasuh wajah pertama kali. Fayanwi, maka berniatlah al-mutawaddi'u, orang yang berwudu, inda ghasli ma dzukira, ketika membasuh apa yang diterangkan tadi, ya, diniati apa? Raf'a hadatsin, menghilangkan hadas, min ahdatsihi, dari hadas-hadasnya. Jadi pilihannya, pilihan daripada apa yang pertama, orang yang berwudu ketika mulai membasuh itu, ya, niatannya adalah menghilangkan hadas. Berarti nawaitul wudu, nawaitu fardal wudu fi raf'il hadas. Nawaitu fardal wudu, saya niat wudu wajib li raf'il hadasi, untuk menghilangkan hadas. Begitu aja. Atau pilihan yang lain, niatnya yanwi, dia berniat istibahata muftaqirin ila wudu'in, dibolehkan melakukan satu ibadah yang mustaqil, yang butuh kepada wudhu. Apa? Sholat atau yang lain. Nawaitul wudu atau nawaitu fardal wudu listibahati muftaqirin ilaihi. Ya, ini jarang. Niat-niatan terlalu panjang. Atau yang singkat ini, au yanwi fardal wudu, atau dia berniatan wudu wajib. Nawaitu fardal wudu, kata bocah. Atau lebih singkat lagi, awil wudu apa? Nawaitul wudu, saya niat wudu. Karena cara wudu itu nggak ada yang menyamainya. Ya, maka niat wudu maka sudah paham. Atau at-taharata 'anil hadath. Nawaitu taharah 'anil hadath. Saya niat bersuci dari hadas kecil. Ya wudu ada ini, apalagi. Nah, kemudian di sini dikatakan fa illam yakul, maka apabila seseorang itu tidak mengatakan alil hadati, dari hadas, lam yasihha, maka tidak sah wudunya. Kalau cuma nawaitu thaharah, saya niat bersuci, gitu toh, bukan sah. Sebab apa? Bersuci itu bisa mandi besar.
izalatun najasa, menghilangkan najis, itu juga persucian. Maka harus jelas. Ya, toharoh anil hadasi. Ya. Kalau anil hadasinya nggak ada, boten. Wa idza nawa, dan apabila dia berniat, ma yu'tabaru, apa yang disebutkan min hadhihi niyati, dari niat-niat ini semua dia sebutkan. Kemudian wa syaraka ma'ahu, ya. Dan kemudian dia membarengkan dengannya niatut tanadzufin, dengan niatan untuk membersihkan diri, al-tabarrutin, untuk mendinginkan badan, sahha wudu'uhu, maka sah wudu'nya. Wudu sekalian membasahi badan untuk supaya tidak terlalu panas. Boleh. Saya wudu bisa membersihkan badan saya. Boleh. Jadi digabungkan dengan niat lain boleh. Tapi intinya niatan wudu tetap harus ada kalau tujuannya wudu. Hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini yang bisa kita sampaikan pada malam hari ini berkaitan dengan fardu-fardunya wudu. Hanya saja sebelum kita menutup pengajian kita ingatkan bahwasanya besok adalah tanggal 9 Muharram yang biasa disebut dengan ungkapan Hari Tasu'a. Sedangkan hari berikutnya, hari Sabtunya adalah tanggal 10 Muharram yang biasa disebut dengan Hari Asyura. Nah, tradisi yang dianjurkan oleh ulama sebagaimana yang digariskan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita ini diarahkan untuk melaksanakan puasa di hari Asyura. Terus menawi saged, ya diusahakan saged, misal bisa. Ya, kita ini melaksanakan puasa di hari Asyura yang fadilah dan keutamanya untuk apa itu penghapusan dosa-dosa kita sangat besar sekali. Oleh karena itu, menawi panjenengan sadar puasanya adalah Tasu'a dan Asyura, berarti Jumat besok dan Sabtu hari berikutnya. Kalau cuma hari Asyura tanggal 10 saja, sebagian ulama mengatakan kurang tepat sebab tasyabbuh bil Yahud, menyerupai puasanya orang-orang Yahudi. Sebab orang-orang Yahudi zaman Bani Israil itu setiap tanggal 10 Asyura mereka melaksanakan puasa sunnah sebagai bentuk tasyakur mereka, sebab mereka dengan pemimpin mereka Nabi Allah Musa alaihissalam dibebaskan dari kejaran Raja Fir'aun dan bala tentaranya, yaitu pada tanggal 10 Muharram. Sehingga pas tanggal 10 Muharram itu mereka mesti melaksanakan puasa sunnah. Tetapi kemudian informasi masuk kepada Kanjeng Nabi. Nabi, orang-orang Yahudi ini Madinah ini mesti tanggal 10 dia puasa. Ya, kemudian Nabi mengatakan hendaknya kalian berbeda dengan mereka. Ojo-ojo. Sehingga Nabi berharap fi amil qabil, pada tahun yang akan datang beliau bisa berpuasa sebelumnya, yaitu tanggal 9-nya atau Tasyu'a. Oleh karena itu, ya, yang dianjurkan oleh ulama, posonya sunnah di 2 hari, Jumat dan Sabtu, Tasu'anya Jumat, Sabtunya Asyura.
Kalau boten sempat Jumat Sabtu, ya Sabtu Ahad. Tanggal 10, 11. Malah usahakan. Yang pasti mulai Jumat 10 itu kurang. Ya. 9, 10 atau 10, 11. Atau 9, 10, 11 mulai. Ya. Poso banyak-banyak puasa di bulan Muharram, Syahrul Muharram, bagus ya teman-teman. Nanti dari ini ajuran puasa sunnahnya. Sedangkan bagaimana tentang Asyura di pengajian berikutnya mawon. Tapi untuk Asyura dan fadilahnya Asyura yang lebih mendalam. Sebelum kita tutup, untuk timbali tangga. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تعون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.